Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang berjudul Hibah. Perkenalkan, nama saya Dewi Asyari dari Prodi Hukum Tata Negara. Latar belakang: manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam bertahan hidup sehari-hari. Keberagaman kebutuhan manusia sangatlah kompleks, hingga peran orang lain sangatlah penting. Hubungan antar manusia yang satu dengan yang lain tentunya untuk kemaslahatan bersama dan saling tolong-menolong. Islam telah mengatur kehidupan mulai dari hubungan dengan penciptanya, sekaligus mengatur hubungan antar sesama. Hubungan ini merupakan fitrah sebagai manusia, sebagai makhluk sosial sejak manusia mengenal hak milik. Al-Quran sendiri telah memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam hal keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam untuk senantiasa menolong sesama dan melaksanakan amal kebaikan. Salah satunya adalah hibah. Dalam Islam, hal tersebut diatur dalam fikih muamalah. Fikih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, merendam permusuhan dan pertikaian di antara manusia. Salah satu hal yang dibahas dalam fikih muamalah adalah tentang hibah. Banyak hal yang sering terlupakan ketika melakukan hibah, hingga terjadi konflik antara orang yang diberi dan ahli waris penghibah. Oleh sebab itu, dalam makalah ini akan dijelaskan tentang beberapa hal terkait hibah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian hibah. Kata hibah merupakan bentuk masdar dari kata wahaba yahabu hibatan yang digunakan di dalam Al-Quran beserta kata turunannya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Bila kita lihat di kamus Al-Munawir, arti hibah adalah pemberian. Kata hibah menurut bahasa artinya pemberian kepada orang lain yang masih hidup secara cuma-cuma. Di dalam kamus ilmu Al-Quran, yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang semasa hidupnya tanpa mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan maupun tertulis. Di dalam Al-Quran sendiri, kata hibah disebutkan antara lain dalam surat Maryam ayat 5. Para imam mazhab telah mendefinisikan hibah sebagai berikut. 1. Mazhab Hanafi mendefinisikan hibah adalah memberikan suatu benda tanpa menjanjikan imbalan seketika. Yang kedua, mazhab Maliki mengartikan hibah yaitu memberikan suatu barang milik sendiri tanpa mengharap suatu imbalan kepada orang yang diberi. Yang ketiga, mazhab Syafi'i mengartikan hibah sebagai memberi barang milik sendiri secara sadar sewaktu hidup. Yang keempat, mazhab Hanafi mendefinisikan secara rinci tentang hibah yaitu pemilikan harta dan seorang terhadap orang lain yang berakibat orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut ketika masih hidup dan tanpa mengharap imbalan. Para ulama juga mendefinisikan hibah sebagai akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya penggantian ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Hibah seringkali disebut sebagai hadiah atau pemberian, sedangkan menurut syara, hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hak miliknya tanpa mengharapkan imbalan. Tetapi, jika mengharapkan pada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala, dinamakan sedekah. Jika tujuannya hanya untuk memuliakan atau memberi atas
prestasi orang yang diberi disebut hadiah. Dasar dan hukum hibah. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbuat kebajikan. Salah satu amal kebajikan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberi kepada sesama, atau bisa disebut hibah. Jumhur ulama menghukumi sunnah. Dalam perkara hibah, hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Di surat yang lain juga disebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian agar kalian saling mencintai." Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah hukumnya sunnah dalam Islam. Hibah juga termasuk kepedulian sosial yang positif dengan cara saling tolong-menolong antar sesama. Ulama lain berpendapat bahwa hukum hibah adalah mubah karena hanya bertujuan takarub atau mendekatkan diri atau hubungan antara pemberi dan penerima hibah. Jika dihubungkan dengan perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik, di mana pemberi hibah memberikan hak miliknya dengan sukarela tanpa ada kewajiban mengembalikan atau ganti rugi bagi penerima hibah. Rukun hibah. Jumhur ulama menetapkan rukun hibah terdiri dari pemberi atau al-wahib adalah pemberi hibah atau orang yang menghibahkan barang miliknya. Kedua, penerima atau mauhublah adalah seluruh manusia atau penerima hibah. Yang ketiga, barang atau mauhub adalah barang yang dihibahkan. Yang keempat, sighot adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul serta lafaz hisbah, atiyah atau pemberian dan sebagainya. Sedangkan menurut Hanabilah, rukun hibah terdiri dari: pertama, orang yang melakukan akad. Kedua, harta yang dihibahkan. Ketiga, sighot atau ijab dan qabul. Syarat hibah. Setelah terpenuhinya rukun-rukun hibah, maka masing-masing dari rukun tersebut memiliki syarat-syarat, yaitu: syarat bagi pemberi hibah. Al-wahib merupakan pemilik dari barang yang dihibahkan. Balik, merdeka, dan berakal. Pemberian haruslah atas dasar keinginan sendiri, bukan paksaan. Yang terakhir, syarat bagi penerima hibah. Penerima hibah harus benar-benar maujud secara fisik atau diketahui keberadaannya saat pemberian hibah. Apabila berupa fisik dan keberadaannya masih dalam prediksi. Syarat harta yang akan dihibahkan. Pertama, adanya harta yang akan dihibahkan saat akad berlangsung. Harta merupakan milik orang yang menghibahkan. Kemudian, harta itu bernilai berdasarkan syarak. Lalu, dapat dimiliki hartanya. Harta itu dirinci agar jelas zatnya. Yang terakhir, syarat sighot yaitu antara ijab dan qabul harus berkesesuaian. Macam-macam hibah. Para ulama telah membagi macam-macam hibah. Yang pertama, ditinjau dari subjek pemberian hibah. Ada dua, yaitu pemberian hibah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemberi hibah adalah manusia. Pembagian hibah ditinjau dari segi waktu. Yang pertama, hibah mu'abbad. Yang kedua,
hibah mu'akkad. Yang ketiga, hibah al-umroh. Yang keempat, hibah al-rukbah. Imam Syafi'i membagi hibah menjadi dua, yaitu yang pertama, hibah yang berkaitan dengan kematian, seperti wasiat dan yang dilaksanakan semasa hidupnya. Yang kedua, hibah yang murni, pemberian, seperti hibah, sedekah, dan wakaf. Hikmah hibah. Dengan hibah, maka dapat menghilangkan rasa iri dan dengki, yang kemudian melahirkan rasa kasih dan saling menyayangi satu sama lain. Kemudian, apabila seseorang suka memberi, maka sesungguhnya dia telah belajar menghilangkan kebahilan jiwa, memberikan kebahagiaan di hati orang yang diberi, dan menumbuhkan rasa kasih dan sayang di antara mereka. Dan yang paling penting yaitu mempererat tali silaturahmi. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan imbalan. Tetapi, jika mengharapkan pahala dari Allah, itu dinamakan sedekah. Jika tujuannya hanya untuk memuliakan atau memberi atas prestasi orang yang diberi tersebut, maka disebut hadiah. Hukum memberi hibah adalah mandub atau sunnah, walaupun ada sebagian ulama yang menghukumi mubah. Adapun rukun dari hibah diantaranya pemberi, penerima, dan barang, dan sighot. Sedangkan masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tersendiri. Macam-macam hibah bila ditinjau dari segi subjek pemberi ada dua, yaitu pemberi hibah adalah Allah dan pemberi hibah adalah manusia. Bila ditinjau dari segi waktu, hibah ada dua, yaitu hibah mu'abbad dan hibah mu'akkad. Hibah mu'akkad tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu al-umroh dan rukbah. Di antara hikmah hibah adalah dapat menghilangkan rasa iri dengki, kemudian dapat menyatukan hati dalam kasih dan saling menyayangi satu sama lain, menghilangkan kebahilan jiwa, memberikan kebahagiaan di hati orang yang diberi, dan mempererat tali silaturahmi. Dari penjelasan di atas mengenai hibah dan segala hal yang mengaturnya, sebaiknya dapat mengimplementasikan kaidah tentang hibah dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menatap isyarat dan rukunnya agar setiap hal yang dilakukan sesuai dengan syarak, sehingga berbuah amal kebaikan. Selain itu, hibah dengan adanya dapat mempererat tali silaturahmi. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.